Hai guys, Rafa di sini dan Koko ni Tachiyote yo. Tahu nggak Koko ni Tachiyote itu artinya apa coba? Koko ni Tachiyote itu artinya terima kasih udah mampir ke sini. Jadi sesuai thumbnail ya, kita bakal merecap sebuah series Donghua dengan judul A Record of a Mortal Journey to Immortality Part 1. Nah, Donghua ini menceritakan seorang anak berusia 15 tahun yang terpaksa harus meninggalkan rumahnya dan masuk ke sebuah akademi di sana. Pada awalnya ia diremehkan dan dipandang enteng oleh para tetua di sana karena sikapnya yang begitu polos dan gak tahu apa-apa nih guys. Namun seiring berjalannya waktu dan karena sikapnya yang pantang menyerah itu pun, akhirnya ia bisa menjadi seorang kultivator yang sangat kuat yang gak pernah bisa dikalahkan. So, penasaran dengan alur ceritanya? Ini dia recap series A Record of a Mortal Journey to Immortality Part 1. 他不是只有练气技能进吗？不行。 Cerita diawali dengan pertempuran seorang master dengan seekor monster tingkat 7 yang gak dijelasin alasan kenapa dan mengapa keduanya itu bertarung. Namun keduanya itu terlibat pertarungan yang sangat hebat hingga mengeluarkan jurus-jurus terkuatnya nih guys. Dan pada akhirnya sang master pun mengeluarkan jurus pedang dewa yang kemudian berhasil memusnahkan monster itu untuk selama-lamanya. Setelah itu cerita kembali ke 200 tahun sebelumnya yang mana sang master dulunya adalah seorang bocah polos bernama Hanli dari keluarga yang serba gak punya. Di malam itu ketika ia sedang merenung, ayah dan ibunya terlibat sebuah pembicaraan serius yang mengungkap sebuah fakta bahwa keduanya itu khawatir bila nantinya anak mereka akan mati kelaparan karena saat itu semua hasil pertanian mereka dijarah oleh geng serigala liar. Dan untuk mencegahnya, Hanli pun didaftarkan ke akademi siswaan yang mana bila Hanli berhasil menjadi murid akademi itu, maka kehidupan keluarganya bakalan dijamin. Mendengar hal itu, Hanli pun setuju dan esok harinya ia pun berangkat ke sana. 你放心吧，娘。 Di dalam perjalanan, ia bertemu dengan dua orang pemuda yang sangat baik yang nantinya bakalan menjadi rival sejati. Mereka bernama Sangti dan Liu Fei. Dan sebelum sampai di akademi itu, ternyata mereka harus melakukan serangkaian tes yang sangat berat yang melibatkan ketahanan fisik untuk mencapai puncak siswaan dalam waktu kurang dari setengah hari. Mungkin kalian bakal mikir ini gampang, tapi sebaliknya karena dalam tes itu boleh melakukan segala cara untuk menang, termasuk cara curang pun boleh. Dan karena banyak yang curang, akhirnya Hanli dan rivalnya itu pun mendapatkan sebuah ide ekstrim, yaitu memanjat sebuah celah tebing dengan cara vertikal. Meskipun sangat berbahaya, tapi karena keyakinannya itu, akhirnya keduanya pun berhasil nih guys. Usaha itu pun membuat takjub para tetua di akademi itu, tapi sayangnya mereka tetap dianggap gagal karena waktunya itu udah melebihi setengah hari. Beberapa saat kemudian muncullah seorang tetua lain yang justru bangga dan bersedia mengangkat Hanli dan rivalnya itu karena keduanya itu sudah membuktikan bahwa mereka adalah murid yang pantang menyerah. Dan akhirnya keduanya pun dibawa ke sebuah lembah bernama Lembah Para Dewa untuk belajar banyak hal di sana. Nah, tetua yang mengangkat Hanli dan rivalnya itu bernama Dr. Mo. Dr. Mo adalah seorang yang sangat ahli dalam bidang kedokteran, obat-obatan, dan ia juga merupakan satu-satunya seorang kultivator di akademi itu. Dan di tempat itu Hanli pun belajar banyak hal seperti belajar teknik medis, belajar teknik Sang Junggong, belajar teknik armor gajah, dan satu lagi nih guys. Mereka juga belajar tentang bagaimana cara menyuling tanaman obat hingga menjadi obatnya.
Hingga di suatu ketika saat keduanya itu sedang mencari jamur lingxiu di tebing yang sangat curam, ternyata mereka bertemu dengan geng serigala liar dan akhirnya Sang Ti pun harus ditangkap. Namun gak lama setelahnya muncullah Liu Fei. Liu Fei ini adalah satu-satunya teman seperjuangan mereka yang berhasil lolos seleksi akademi siswan itu. Dan tanpa ampun ia pun langsung membantai semuanya. Setelah pertarungan itu, Liu Fei tampak lelah dan Han Li yang menyadarinya mencoba untuk menolongnya, tapi Liu Fei nggak mau ngerepotin. Han Li yang bersikeras itu pun kemudian mengikutinya menuju akademi siswan dan ternyata Liu Fei pingsan di tengah jalan. Dengan teknik pengambilan racun yang ia pelajari, Han Li pun berhasil menyelamatkan Liu Fei dan mengungkap sebuah fakta baru bahwa perkembangan kultivasi Liu Fei yang sangat cepat itu dikarenakan ia mengonsumsi sebuah pil bernama pil sumsum yang efek sampingnya adalah menurunkan daya tahan tubuh. Namun sebagai teman, Han Li akan tetap merahasiakan hal itu dari para tetua di akademi itu. Dan singkatnya, setelah 3 bulan itu perkembangan mereka pun sangat pesat nih guys. Han Li yang fokus ke teknik Sang Junggong berhasil sampai ke tahap 2, sedangkan Sang Ti yang fokus ke teknik armor gajah, ia pun sudah sangat kuat bahkan bila dipukul serasa gak mempan. Dan di sore itu Han Li, Sang Ti, dan Liu Fei menghabiskan waktu bersama untuk pertama kalinya dengan saling menceritakan keluhan mereka yang saat itu sangat merindukan keluarga. Di esok harinya, dokter mau berpesan kepada Han Li dan Sang Ti untuk teruslah berlatih dengan keras meskipun tanpa didampinginya. Karena saat itu, dokter Mo akan pergi beberapa bulan untuk mencari tanaman obat guna mempercepat proses kultivasi mereka. Di malam harinya, Han Li memimpikan sebuah ramuan yang mampu mempercepat pertumbuhan tanaman obat dan ketika ia terbangun, betapa kagetnya ia ketika ia melihat sebuah cahaya hijau yang menyilaukan dari kejauhan. Karena dilema, akhirnya Han Li pun memberanikan diri untuk mengambilnya, tapi sayangnya ketika ia pulang rivalnya itu udah menghilang. Han Li yang syok sekaligus panik kemudian langsung mencarinya kemana-mana namun gak ada hasil. Satu bulan pun berlalu, dokter Mo pun pulang bersama seorang ninja bertopeng dan seperti biasa, ia pun mengecek sejauh mana perkembangan Han Li dalam belajar teknik Sang Junggong itu. Tapi gak lama setelah itu sebuah fakta baru terungkap nih guys. Ternyata Han Li dipaksa untuk belajar teknik Sang Junggong itu dengan tujuan untuk mendetoksi racun yang ada di tubuhnya dokter Mo. Jadi ceritanya itu gini guys. Dokter Mo dulunya adalah seorang kultivator muda yang sangat kuat yang dijuluki sebagai tangan iblis. Karena saking kuatnya, ia pun tak terkalahkan dan kemudian menjadi seorang raja, tapi gak lama setelahnya, ia diracun oleh musuh-musuhnya yang bersekongkol. Dengan kemampuan medisnya, ia berusaha meredok racun itu dengan berbagai macam obat, tapi sayangnya gak pernah berhasil nih guys. Dan satu-satunya cara terakhir untuk meredok racun itu adalah dengan teknik Sang Junggong tahap keempat. Dokter Mo juga menceritakan bahwa sebelumnya ia sudah pernah mengumpulkan 100 orang untuk belajar teknik itu, tapi nggak ada satupun yang bisa hingga ia bertemu dengan Han Li. Mengetahui Han Li berbakat tapi nggak bersungguh-sungguh, Dokter Mo pun sangat marah dan kemudian meracuni Han Li dengan paksa dan mengatakan bila Han Li tak bisa menguasai teknik Sang Junggong hingga tahap keempat dalam waktu 1 tahun, maka dipastikan racun itu akan membunuhnya. Namun bila sebaliknya, maka Han Li akan diberi penawarnya. Setelah kejadian itu, Han Li pun sangat frustasi dan meminta Liu Fei untuk mengajarinya beberapa teknik bela diri karena ia merasa bahwa dokter Mo pasti mempunyai tujuan lain selain tujuan itu. Dan malam harinya, Han Li yang kebingungan itu pun mencoba meneteskan ramuan hijau yang ia temukan sebelumnya dan betapa kagetnya ketika ia terbangun tanaman itu sudah tumbuh 10 kali lipat lebih besar dari sebelumnya.
Menyadari hal itu, Hanli pun menggunakan ramuan itu untuk mempercepat tanaman obat-obat di sana yang nantinya tanaman obat itu akan digunakan untuk membuat pil yang berfungsi untuk mempercepat proses kultivasi teknik Sangjunggong tahap demi tahap. Setelah 6 bulan berlalu, Hanli pun mengalami progres yang sangat pesat yang bahkan ia sudah bisa menguasai teknik bidang Saiyan dan teknik Sangjunggong tahap keempat. Dan dengan teknik itu, Hanli mampu melihat dan mendengar obrolan Wuyan dari jarak jauh yang ternyata Wuyan adalah seorang mata-mata. So, bagaimanakah kelanjutan seriesnya? Apakah Wuyan akan dihukum karena aksinya yang telah terungkap? Dan apakah dengan kemampuan Sang Chun tahap keempat itu Dr. Mo akan melepaskan Hanli begitu saja? Atau justru ia mempunyai konspirasi lain? Nantikan kelanjutan seriesnya yang insya Allah akan diupload di hari Kamis kalau nggak ada halangan apapun. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya karena subscriber di channel ini masih jauh untuk memenuhi syarat monetisasi. Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih sudah klik video ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Semoga video yang kami sajikan itu berkah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, cepetan buruan subscribe ya. Oke, terima kasih.